Salah satu anak muda ini dari kecil sudah diberitahu oleh orang tuanya bahwa setan-setan tinggal di kuburan. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Agustus 2024 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCJ dari Komunitas Provinsialat Palembang mengundangmu hari ini untuk masuk dan mendengarkan firman Allah yang menyejukkan, yang menyegarkan. Mari siapkan batinmu, siapkan hatimu, minta karunia Roh Kudus agar firman Allah sungguh-sungguh mentransformasi hidupmu di hari ini. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Maka bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1 ayat 45-51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Teman-teman, saya ingat satu pengalaman dari seorang OMK yang saya kenal cukup baik. Salah satu anak muda ini dari kecil sudah diberitahu oleh orang tuanya bahwa setan-setan tinggal di kuburan. Pengalaman masa lalunya, setiap kali lewat kuburan dan diberitahu bahwa di situ setan tinggal, di situ setan tinggal, membuat dia menjadi sangat takut dengan kuburan. Alkisah sampai usianya yang ke-18, dia pun masih takut dengan kuburan. Dan apalagi kalau kuburan yang harus dilewati adalah kuburan yang gelap, yang tidak ada cahaya lampu. Dia akan keringat dingin terdiam 1000 bahasa. Suatu kali sepulang dari acara OMK, pukul 11 malam, dia terpaksa lewat jalan yang ada kuburan gelap itu. Dan apa yang dia lakukan? Sejak awal dia hendak menuju ke rumahnya, dia sudah kepikiran bahwa akan melewati kuburan itu. Dia dimakan oleh ketakutan, dia dimakan oleh kecemasannya, sehingga justru ketika lewat kuburan, dia malah tidak belok menuju rumah. Saking tegangnya, setang motornya itu seolah tidak bisa dibelokkan lagi. Lurus saja masuk ke dalam kuburan itu. Dan di situ dia tambah cemas, tambah takut, dia panik. Dan lebih lagi ketika motornya tiba-tiba mati di tengah kuburan. Dia teriak, "Tolong, tolong, tolong." Dan lucunya lagi, ketika dia
mau mendorong motornya yang sudah mati mesin itu tidak bisa kedorong. Dia teriak, tolong, tolong. Akhirnya motornya dia tinggalkan, dia kembali ke susteran yang paling dekat tempat acara OMK berlangsung. Dan dia mengundang beberapa anak muda yang lain, OMK yang lain untuk membantunya menarik motor dari tengah-tengah kuburan. Ketika dicek, Anda tahu kenapa? Bukan karena dipegang oleh setan motornya, tapi karena gigi motor itu masih masuk sehingga tidak bisa jalan. Didorong pun sangat berat karena giginya masih ngancing. Itu seringkali kita temukan, bukan? Kita seringkali memiliki pengalaman masa lalu yang menakutkan, yang mencemaskan kita, sehingga seolah-olah kita tidak bisa menuju ke jalan yang seharusnya. Seolah-olah kita menjadi frozen, menjadi kaku. Seolah-olah setang kehidupan kita itu maunya belok tapi nyatanya lurus aja. Karena apa? Karena kita udah panik duluan. Karena masa lalu mendefinisikan masa depan kita. Karena masa lalu membuat kita tidak bisa move on menuju jalan yang ideal yang ada di depan kita. Teman-teman, Injil hari ini mengajak kita untuk move on. Mengajak kita untuk melihat masa depan. Injil hari ini ya sangat luar biasa menurut saya. Natanael berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dan Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, I have seen you." Aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan pengakuan Natanael kepada Tuhan Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel," itu merujuk pada pengalaman masa lalu saat dia sedang duduk di bawah pohon ara. Tapi apa yang Tuhan katakan? Masa lalumu saja tidak cukup mendefinisikan pengakuan imanmu. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tuhan mengundang Natanael untuk jauh melihat ke depan. Dan inilah mestinya perspektif yang harus kita pakai juga, teman-teman. Kadang-kadang kita merasa cukup tinggal di masa lalu. Kadang-kadang kita nggak mau bergerak pergi dari pengalaman masa lalu itu. Padahal sejatinya Tuhan memanggil kita untuk terus maju. Maju ke depan. Tentu saja kebijaksanaan yang datang dari masa lalu akan membuat langkah kita lebih mantap untuk menuju masa depan, bukan? Maka bergeraklah. Bergerak maju. Bergeraklah dan engkau akan melihat kalau engkau berjalan bersama Allah, engkau melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu, bahkan masa lalu yang tidak baik-baik saja bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terutama teman-temanku, engkau yang sedang bergulat dengan pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu, luka-luka di masa lampau. Libatkan Tuhan. Katakan dengan pengakuan imanmu, "Tuhan, di masa laluku, engkau juga bekerja. Di masa kiniku, engkau lebih lagi bekerja. Dan di masa depanku, aku yakin, aku akan berjalan bersamamu menuju tempat yang lebih cerah, lebih baik." Ada alasan mengapa kaca spion itu selalu lebih kecil, bukan? Daripada kaca di depan kita yang besar ketika kita berkendara dengan mobil. Kalau kaca spion sebesar kaca yang ada di depanmu, akan sulit berkendara. Gunakan pelajaran-pelajaran di masa lalu untuk menjadi lebih bijak, untuk menjadi lebih dewasa, karena Tuhan juga berkarya di sana. Tapi orientasimu tetap harus ke depan. Jangan banyak takut. Juga jangan lupa cek gigi motormu. Jangan-jangan masih masuk sehingga sulit untuk didorong. Saya Romo Koko SCE memberkati engkau dengan kuasa Allah yang menghidupkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Agustus 2024.
Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam fresh.